Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa Al-Uswah Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikisahkan ada salah satu sahabat yang pada sepanjang hayatnya tidak pernah meninggalkan sholat secara berjamaah. Tidak berhenti di situ, sahabat ini sholat jamaah selalu berada di shaf yang paling depan. Posisi sahabat ini selalu berada di shaf yang paling depan dan yang paling kanan. Sahabat ini bernama sahabat Thauban. Bapak Ibu pemirsa channel Al-Uswah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat ingin melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Rasulullah memalingkan badan ke sebelah kanan. Rasulullah melihat tidak didapati di situ sahabat Thauban yang biasanya selalu berada di shaf yang paling depan dan yang paling kanan. Lalu Rasulullah berinisiatif untuk tidak melaksanakan sholat subuh secara langsung. Menunggu sejenak berharap barangkali sahabat Thauban terlambat atau sahabat Thauban masih dalam perjalanan yang menuju ke tempat sholat berjamaah dengan para sahabat yang lainnya. Beberapa waktu berselang, lalu Rasulullah melaksanakan sholat subuh. Karena sholat subuh waktunya tidak panjang, lalu Rasulullah melaksanakan sholat subuh berjamaah yang saat itu tidak dihadiri oleh sahabat Thauban. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setelah melaksanakan sholat subuh, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabat-sahabatku, adakah di antara kalian yang tahu kenapa sahabat Thauban pagi ini tidak jamaah subuh bersama kita semuanya?" Lalu para sahabat menjawab, "Kami tidak tahu ya Rasul." Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat berikutnya, "Wahai sahabat, adakah di antara kalian yang mengerti di mana rumah sahabat Thauban dan berkenan mengantarkan aku ke rumah sahabat Thauban?" Lalu di antara para sahabat ada yang menjawab, "Wahai Rasul, saya ya Rasul, saya tahu di mana rumahnya sahabat Thauban dan saya berkenan mengantar engkau ke rumah sahabat Thauban." Bapak Ibu pemirsa channel Al-Uswah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat itu bersama Rasulullah berjalan menuju ke rumahnya sahabat Thauban. Sampai rumah sahabat Thauban, Rasulullah terkaget sekali. Ternyata jarak antara masjid tempat sholat jamaah Rasulullah dengan para sahabat dan rumahnya Thauban itu ditempuh antara 2 sampai 3 jam. Rasulullah terkagum betapa besar perjuangan sahabat Thauban menjaga sholat berjamaah bersama saya, yang dari rumahnya dengan masjidnya itu ditempuh 2 sampai 3 jam. Subhanallah. Bapak Ibu pemirsa Al-Uswah Channel rahimakumullah. Setelah sampai rumah sahabat Thauban, Rasulullah beruluk salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Terdengar jawaban dari suara seorang perempuan dari dalam rumah menjawab salam Rasulullah SAW. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Lalu dibukakan pintu itu. Rasulullah bertanya, "Di mana sahabat Thauban? Pagi ini tidak kami temukan berjamaah subuh dengan kami." Lalu jawab sang istri, "Wahai Rasulullah, suami saya semalam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala." Lalu Rasulullah terkejut, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Sebelum meninggal, suamimu, apa yang disampaikan suamimu sebelum meninggal atau sebelum diambil Allah Subhanahu wa taala? "Tidak ada ya Rasul." Tidak ada sama sekali. "Ada ya Rasul." Ada 3 kata-kata yang disampaikan oleh suami saya
Namun itu tidak jelas ya Rasul. Tidak apa-apa, sampaikan saja, kata Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW, lalu sang istri menyampaikan kepada Rasulullah, baik ya Rasul, sebelum suami saya meninggal, kata-kata yang pertama disampaikan oleh suami saya yakni, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh lagi ya Allah? Kenapa tidak lebih jauh lagi ya Allah? Kenapa tidak lebih jauh lagi ya Allah? Lalu kedua ya Rasul, kata-kata yang disampaikan suami saya sebelum meninggal, ya Allah, kenapa tidak yang baru saja ya Allah? Kenapa tidak yang baru saja ya Allah? Terus selanjutnya ya Rasul, yang ketiga, kata-kata yang disampaikan suami saya sebelum diambil Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kenapa tidak semuanya saja ya Allah? Kenapa tidak semuanya saja ya Allah? Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tersenyum gembira melihat setelah mendengar apa yang disampaikan oleh istri sahabat Thauban. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, jangan bersedih. Arti dari tiga kata yang disampaikan oleh suamimu itu yang pertama, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh lagi ya Allah? Itu suamimu dilihatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala apa? Pahala setiap langkah dari rumah menuju masjid untuk berjamaah. Karena rumah yang dari masjid ditempuh sekian jam itu dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu dilihatkan pahala suamimu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu suami menyampaikan, ya Allah, seandainya lebih jauh lagi ya Allah rumah saya dengan tempat sholat saya ya Allah, bisa jadi lebih 10 km dan sebagainya, agar supaya pahala yang dapat oleh sahabat Thauban lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, ya Allah, kenapa tidak yang baru saja ya Allah? Saat itu suamimu diberitahukan, diperlihatkan pahalanya, karena saat itu ketika di perjalanan di musim dingin, suamimu berjalan memakai baju yang baru dan dilapisi lagi baju yang lama. Di perjalanan bertemu dengan seorang yang kedinginan karena tidak memiliki pakaian. Lalu suamimu memberikan pakaiannya yang luar, diberikan kepada salah seorang kedinginan tadi. Diperlihatkan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Namun suamimu berharap, ya Allah, kenapa tidak yang baru saja? Yang lama saja pahalanya besar seperti ini, apalagi yang baju baru yang saya kenakan ini tidak, itu saja yang saya berikan dulu ya Allah. Betapa besarnya pahala yang kau berikan kepada saya itu. Selanjutnya yang ketiga, ya Allah, kenapa tidak semuanya saja ya Allah? Itu suamimu diberitahukan, dilihatkan pahalanya infak dan sedekah suamimu selama ini. Betapa besar pahala infak dan sedekah yang dilakukan oleh suamimu. Maka suamimu berharap, apa yang ada di diri saya ya Allah, semuanya saja ya Allah. Apa yang bisa saya berikan pasti akan saya berikan. Bapak Ibu pemirsa Al-Uswah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman sangat berperan penting. Seandainya pahala dibayar kontan Allah Subhanahu wa taala, pasti kita semuanya taat. Seumpama seperti tadi kisah dari sahabat Thauban, kita ketika memberikan sedekah langsung dibayar kontan Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka tentu semuanya bersemangat untuk bersedekah. Kita berjamaah, setiap langkah diberi pahala Allah Subhanahu wa taala, dibayar kontan saat itu. Seumpama di dunia, pasti semuanya kita akan berjamaah. Begitu juga ketika kita berbohong, melakukan maksiat, akan dibakar api Allah Subhanahu wa taala. Seumpama dibayar kontan di dunia, maka tentu kita bahkan semua orang tidak akan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para hadirin, para pemirsa Al-Uswah Channel, disitulah iman kita. Iman kita harus percaya bahwa balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap yang baik maupun yang buruk itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Demikian pesan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Wal afa minkum, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.